Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman dan penerapan saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya Lia Purnamasari, SPD CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada materi ini saya akan memaparkan terkait strategi perencanaan penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama yang saya lakukan yaitu melakukan diseminasi pada rekan sejawat. Yang kedua yaitu berbagi pengalaman terkait membentuk keyakinan kelas. Pendahuluan yang melatar belakangi saya untuk melakukan aksi nyata ini yaitu berdasarkan pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, yaitu tujuan. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Lini masa kegiatan yang saya rencanakan, yang pertama, bersama rekan CGP menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Kemudian tolak ukur keberhasilan dari penerapan budaya positif saya di sekolah, yakni siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu rencana perbaikan, kemudian mengevaluasi kesepakatan kelas, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif di sekolah. Harapan saya yakni ke depannya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Konsep inti budaya positif yang saya terapkan di sini dan saya lakukan diseminasi kepada rekan sejawat yang ada di sekolah yaitu terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, berikut ini salah satu contoh foto kegiatan diseminasi bersama rekan sejawat. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa rekan-rekan di sekolah sangat mendukung dan hampir semuanya hadir pada kegiatan diseminasi saya meskipun sebagian lainnya memiliki tugas lainnya yaitu mengajar di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da.
Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati kepada guru penggerak dari SMK Negeri Galunggung, Ibu Lia Purnamasari, Lia Purnamasari, SPDGR, dan tak lupa pada seluruh peserta diseminasi yang sempat hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dapat berjumpa di ruang aula SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini dalam rangka untuk mengikuti acara diseminasi oleh Ibu Lia Purnamasari dalam rangka untuk program guru penggerak yang telah beliau ikuti. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasinya dalam kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ibu Lia Purnamasari dapat bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya dari sekolah inilah yang dapat kami laksanakan. Apa yang bisa kami bantu, dan dimohon juga kepada seluruh peserta diseminasi dimohon untuk mengikuti acara ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lia dan juga kepada seluruh peserta, dan tentunya kita bermohon kepada Allah SWT agar acara ini dapat berjalan dengan baik, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif segera secara resmi kami buka. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili Kepala SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Lubuk Linggau yang masih sangat-sangat muda, energik, meskipun ada kepala squadnya Ibu Ida ya, namun masih tetap saja energik, dan juga Bapak ya. Yang pertama yang saya ucapkan yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Lubuk Linggau, Bapak Suharjendro, Magister Pendidikan. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kurikulum, Humas, Sarana dan Prasarana, dan juga Kesiswaan, meskipun mereka tidak bisa mendampingi kita pada hari ini. Dan yang saya hormati serta saya banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 3 Lubuk Linggau yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini dalam mengikuti kegiatan diseminasi saya, yaitu terkait budaya positif dalam rangka mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi cerah ini kita bisa berkumpul di ruang Allah dalam mengikuti kegiatan budaya positif. Baik Bapak Ibu, yang pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah berkenan untuk hadir dalam rangka memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya mengetahui bahwa kehadiran saya di sini barulah 1 bulan kurang lebih, namun saya ucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu yang sudah mendukung saya, salah satunya dengan menghadiri acara seperti ini, yang mana saya memang sangat butuh dukungan dari Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu yang senior. Dari saya, mungkin dari penyampaian saya nanti banyak yang kurang berkenan, ada yang salah, ada yang kritik.
Mohon dimaafkan, di sini saya berdiri bukan berarti saya lebih pintar, saya lebih mengetahui segalanya, bukan Bapak Ibu. Namun di sini saya berdiri justru baru ingin belajar, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana mendidik anak sesuai dengan konsep Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mohon selama diseminasi ini minta waktunya sebentar. Saya tahu Bapak Ibu meninggalkan kelas, ada ratusan murid kita di kelas itu yang ditinggalkan. Namun saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan berdampak positif bagi sekolah kita secara umum. Nah, yang pertama, kemarin saya diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Ibu Lia, tolong sekalian nanti pas Ibu diseminasi itu sampaikan kepada rekan-rekan Dewan Guru agar juga mengikuti program Guru Penggerak, yang mana program ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 tahun. Namun yang saya perhatikan di sini baru lulus itu Ibu Warni, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah mendapatkan amanah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Namun Bapak Ibu perlu diketahui kalau saya tidak ada sama sekali niat untuk menjadi kepala sekolah. Di awal saya mendaftar tidak ada. Di otak saya ketika itu saya guru honor, saya menunggu kapan panggilan PPG untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Itu kan kita masih galau kapan. Sehingga apa yang ada di depan mata salah satunya ada pembukaan program Guru Penggerak. Saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah 1 kali mendaftar saya sudah lulus. Sedangkan teman-teman saya sekarang sudah 3 kali berjuang belum juga lulus. Nah, nanti jika ada Bapak Ibu yang sekarang lagi bukaan angkatan 11 memang butuh bantuan, saya sangat dengan senang hati jika Bapak Ibu mau sama-sama belajar dengan saya. Tentunya saya tidak akan pelit dalam menyampaikan informasi ataupun berbagi pengalaman dan praktik baik. Yang pertama, manfaat mengikuti program Guru Penggerak. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dengan mengikuti kegiatan terbimbing dari instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini kita belajarnya walaupun Zoom, selalu didamping oleh pengajar praktik, ada juga fasilitator dan instruktur yang dikelola oleh Balai Guru Penggerak Sumatera Selatan. Dan yang intinya saja saya ambil, mungkin rekan-rekan sudah tahu bahwa manfaatnya mempermudah jalur mengikuti PPG. Nah, bagi adik-adik mungkin yang belum berkesempatan mengikuti program profesi guru, jika sudah layak memenuhi untuk syarat guru penggerak, silakan diikuti. Kemudian nanti pada saat PPG, kalian hanya mengikuti uji kinerja dan uji pendidikan saja, tidak mengikuti lagi prosesnya. Seperti mau ngajar lagi, seperti yang sekarang Ibu Titi rasakan, ada pengerjaan LK, membuat modul ajar, tidak. Kalau alumni Guru Penggerak untuk ke PPG itu sangat mudah dan panggilannya sangat diprioritaskan. Rata-rata guru honor yang berasal dari Guru Penggerak itu sudah dipanggil untuk PPG dan mereka hanya ikut ujian saja, tidak mengikuti prosesnya dari awal. Nah, saya berharap Bapak Ibu di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau ini yang belum sertifikasi itu berlomba-lomba bersama-sama mengerjakan tesnya bersama-sama, saling menyemangati agar sekolah kita ini semakin banyak guru-guru yang mungkin belum sertifik menjadi guru yang bersertifikat, memiliki sertifikat pendidikan sekaligus memiliki sertifikat guru penggerak. Yang selanjutnya, bonus menjadi kepala sekolah di pengawas itu bonus Bapak Ibu. Saya sampai saat ini tidak ada berpikiran untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas, itu tidak ada sama sekali dalam benak saya. Ya untuk saat ini, kalau entah takdir, ya kita sama-sama tidak tahu itu takdir ya Bapak Ibu. Tugas kita sekarang hanyalah belajar. Jika ada kesempatan untuk belajar, mengapa kita tidak gunakan untuk belajar? Selanjutnya, selain menjadi guru, ternyata Bapak Ibu, Guru Penggerak ini dikelola oleh bukan dinas pendidikan, dia berdiri sendiri, Balai Guru Penggerak. Jadi di sana kita juga bisa mengembangkan sayap-sayap karir kita. Selain menjadi guru, kita bisa menjadi, kalau guru penggerak nanti misalkan saya lulus, saya bisa menjadi pengajar praktik. Mengajar praktik, setelah itu saya bisa menjadi fasilitator dan saya bisa menjadi instruktur. Dan di sana digaji sama seperti gaji kita guru. Asalkan kita lulus step by stepnya tadi sampai tingkatan yang paling tinggi itu instruktur. Jadi Bapak Ibu, selain kita punya gaji dari hasil kita mengajar, kita juga punya pekerjaan sampingan yang diakui oleh Dinas Pendidikan. Kalau kita menjadi dosen, sekarang kan tidak boleh mengajar di 2 satlinkal, tapi kalau kita berkarir di Balai Guru Penggerak, itu bisa, sangat bisa.
Jadi guru sekaligus instruktur, guru sekaligus fasilitator. Nah, seperti itu. Kemudian kuota selama 6 bulan dan akomodasi uang saku itu ditanggung pemerintah selama 6 bulan. Jadi jangan takut tidak ada kuota selama pelajaran Zoom. Kemudian ketika ada lokakarya itu ada uangnya Bapak Ibu. Jadi kita belajar dikasih ilmu plus kita juga dikasih uang. Selain itu guru penggerak juga bisa mengikuti program pembatik tahun depan. Bapak Ibu buka lagi guru pembatik yaitu pembelajaran berbasis TIK. Di sini saya lihat ada RPL dan juga TKJ. Harapannya guru-guru ini bahkan bukan guru TIK dan TKJ saja. Tahun depan mau mengikuti pembatik, guru pembatik seleksinya. Saya insya Allah mau ikut, target saya tahun depan pembatik, guru pembatik. Nah, guru pembatik itu sama Bapak Ibu karirnya. Selain jadi guru di sekolah, kita punya karir menjadi instruktur dan narasumber di bidang IT, di bidang teknologi. Dia sama dikelola oleh Balai Guru Penggerak juga. Jadi di situ kantor kita bermuaranya yang mengelola adalah Balai Guru Penggerak. Kalau misalnya sekolah itu Dinas Pendidikan. Nah, jadi itu Bapak Ibu untuk lebih detail mungkin ada waktu terkhusus kita sama-sama sharing terkait guru penggerak atau guru pembatik dan yang lain-lain. Oke Bapak Ibu, next. Nah, mungkin di sini videonya tidak terdengar, kita skip saja, Nak. Oke. Jadi tema saya pada hari ini melakukan diseminasi itu terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak Ibu yang terdengar oleh kita, pemahaman kita budaya positif itu apa? Budaya-budaya kebajikan, hal-hal yang kita impikan dari semua murid kita. Ya, semua anak melakukan sesuai dengan peraturan sekolah, tujuan, visi dan misi sekolah, on the track semua anak. Tidak ada yang melanggar pendidikan, tidak ada yang melanggar peraturan, atau mungkin hal-hal yang kita terapkan kepada mereka tidak ada yang melanggar. Jadi semuanya kayaknya kalau budaya positif itu perfect. Semua anak sudah mengetahui kenapa dia harus ikut aturan A, aturan B, aturan C. Nah, untuk membuat anak sadar Bapak Ibu akan peraturan itu PR kita seumur hidup. Selagi kita bekerja sebagai guru, saya yakin di sini kita akan menemukan masalah setiap waktu, masalah setiap saat. Masing-masing individu yang datang di kelas itu ada masalah. Dan tugas kita bukan hanya sebagai dokter, Bapak Ibu. Kalau dokter datang itu dia satu persatu dia konseling pasiennya. Tapi kalau guru setiap hari harus membina puluhan. Kalau ngajarnya 3 kelas hari bisa ratusan anak yang mau dia bimbing. Luar biasa menjadi guru. Oleh karenanya menurut saya kalau tidak dinikmati profesi kita ini menjadi guru, itu akan menjadi beban. Ketika kita datang ke kelas justru kita malas, tidak semangat, kita tidak termotivasi karena kita sudah lelah rasanya. Dari waktu ke waktu kok nggak ada anak efek. Setiap hari saya nasihati karena sejak nasihati ya Bapak Ibu, kok besoknya pulang lagi. Kayaknya sudah lah, akhirnya ya sudah anak orang, ya bukan anakku juga. Tapi Bapak Ibu sadarkah bahwa anak kita juga akan dididik oleh guru-guru lain yang kalau mereka berpikiran pola pikir seperti itu mau dikemanakan anak kita? Benar Bapak Ibu? Jadi saya mengajak bahwa anak-anak yang datang di sini itu ibaratkan benih-benih padi yang ditanam di lahan SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Benih yang datang itu Bapak Ibu ada benih unggul, ada benih yang kurang unggul, benih yang setengah mati, setengah hidup, mungkin broken home. Tiba-tiba kita datang di sini, kita tidak menyediakan lahan yang subur, lahan yang siap kita siangi, yang siap kita tiap pagi, tiap malam kita rawat dengan hati. Tidak kita kasih vitamin, kasih pupuk. Sudah ditanam, sudah masuk SMK, biarlah ditunggu dewek. Sama seperti benih-benih padi tadi, sudah ditanam, nah hidup kau naik terserah. Bagaimana seperti itukah kita Bapak Ibu posisi kita sekarang? Saya berharap tidak. Bahwa kita tahu bahwa bibit yang datang ke sini memiliki potensi dan keunggulannya masing-masing, dan kita harus tahu mana bibit yang perlu pupuk urea, mana bibit yang perlu misalkan pupuk untuk menghilangkan ulat yang menggerogoti di tubuhnya. Ketika dia mau subur, dia ada masalah, mungkin karena cuaca, apa selalu nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, sama-sama kita belajar Bapak Ibu, lagi-lagi saya katakan kita sama-sama belajar.
Karena saya tidak mau hal yang saya dapatkan di guru penggerak hanya untuk saya. Ibaratnya saya pengen menonjol dewek, saya bisa jalan dewek, nggak bisa Bapak Ibu. Di sini kita tim, ya. Kalau kita kerja tim itu insya Allah semuanya akan berlanjut dengan lebih baik daripada kita individu. Lanjut nak. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di SMK kita sudah 2 tahun menjalankan program kurikulum Merdeka. Di mana Bapak Ibu sisi positif Merdeka dengan kurikulum 2013 sebelumnya? Apa yang berbeda dari cara kita mengajar sekarang? Mungkin kemarin tidak ada T5, sekarang ada T5. Tapi di dalam kelas, apa yang berubah Bapak Ibu? Cara kita, metode kita, strategi, bahan ajar, bagaimana? Apakah sudah berubah? Jika belum, maka kurikulum Merdeka hanya di atas kertas. Belum kita jalankan sebagaimana mestinya. Jikapun kita belum mengetahui bagaimana cara menerapkannya, ayo belajar bersama-sama. Ada platform Merdeka Mengajar di situ, akses gratis. Nah, semua gratis. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu modul ajar itu apa, silakan akses platform media mengajar. Di situ semuanya ada. Kalaupun tidak tahu, sama-sama kita belajar, saling sharing. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang tujuannya kita ada mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 di sana: beriman, bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Itu tujuan dari penerapan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu, kita sering mendengar bahwa kok ganti menteri, ganti kurikulum. Pernahkah kita mengeluh seperti itu? Pernah ya Bapak Ibu, sama saya juga pernah sebelum mengerti. Ternyata bukan karena menterinya, situasinya yang menuntut kita berubah. Anak-anak sekarang sudah dikatakan generasi Z Bapak Ibu. Mereka generasi milenial. Tidak bisa kita mengajar ketika pengalaman saya diajar guru SD saya terapkan sekarang itu sangat impossible. Sangat tidak masuk akal. Oleh karenanya jika kita merasa bahwa yang kita ajarkan bertentangan dengan mereka, tidak diterima oleh mereka, itu benar-benar ada hal yang harus kita rubah Bapak Ibu dalam pembelajaran kita. Karena mereka berada di generasinya sekarang. Bukan generasi kita dulu ketika SD, SMP, SMA-nya dulu. Bukan, etika, attitude mereka beda. Kalaupun kita mengatakan, anak sekarang ini makin tahun makin datang nakal galau. Bukan Bapak Ibu. Mereka itu semakin lama semakin berat tantangannya daripada kita dulu. Mereka sekarang tantangannya adalah handphone, digitalisasi. Kita dulu masih enak main. Kalau mau kerja kelompok masih enak, semuanya tidak ada sendiri-sendiri, sibuk dengan game, sibuk dengan gadget. Mereka itu tantangannya sekarang sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita salahkan. Mereka berkenalan dengan teknologi, mereka bersentuhan setiap hari dengan digital. Tidak boleh kita salahkan. Kita hanya mengarahkan agar mereka bijaksana dalam memanfaatkan teknologi. Silakan lanjut. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Rata-rata kita berpikir bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Berapa kali kita sering menyalahkan anak dengan kata-kata membuat rasa bersalah kepada mereka, lalu kita berharap dengan terus memberikan rasa bersalah ke mereka itu akan berubah. Termasuk saya Bapak Ibu, dulunya saya tidak tahu bahwa kau ini nak, tak kesianan ya dengan anak, dengan ibu tiap hari, ibu ngajar kau ini itu dengan sabar, kau daknya berubah dengan ibu ya. Seperti itu kita sering kali memohon kepada anak seolah membuat dia rasa bersalah. Kita berharap kontrol kita itu bisa merubah dia menjadi budaya positif. Kemudian penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita seringkali menguatkan dengan hal-hal positif, kalimat, perilaku, tindakan. Namun Bapak Ibu, kalau semuanya hanya eksternal, hanya dari luar dari kitanya, hal itu lama-kelamaan akan luntur. Saat dia tergantung dengan kita, tidak lagi memberikan manfaat positif itu, dia akan sendirinya berubah kembali sebagaimana dia aslinya. Misalkan dia kelas 10, wali kelasnya A. Wali kelasnya rutin memberikan penguatan positif kepada anak-anak kelasnya A, B, C, D. Setiap hari dinasihati berubah. Tiba-tiba kelas 11 ganti wali kelas, yang mana wali kelasnya kurang memberikan penguatan positif itu. Maka secara tidak langsung mereka akan berubah sendiri ke karakter mereka
sebelumnya. Jadi memang harus dari internal Bapak Ibu yang kita bangun, bukan hanya eksternal. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa boleh memaksa. Kita kasih tugas, ibu pokoknya tahu dikumpulnya besok ya, harus besok. Nggak Bu, ini itu, udah kasih kesempatan diskusi. Pokoknya harus seperti ini. Semua kita rata, kita kasih materi sama, cara ujian yang sama. Padahal dalam Merdeka Belajar kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Semua anak memiliki style, minat, bakatnya masing-masing. Kita data, kita sesuaikan. Kau tugasnya ngajak aku buat video Bu. Yang kau, aku dialog Bu offline. Kalau kau, aku reading aloud baca kuat. Oh ya sudah, kita data. Silahkan kerjakan tugas dengan passion masing-masing. Yang penting goals kita adalah misalkan tadi mempraktikkan dialog. Jadi kalau anak-anak bertentangan dengan yang kita, mungkin Bapak Ibu, kita perlu memperbaiki atau memperbaharui cara kita dengan mereka. Atau kita butuh dialog lagi dari hati ke hati dengan mereka. Jangan menganggap bahwa mereka itu individu yang datang membawa sejuta masalah ke SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Ya, kita ibaratkan dokter mau tidak mau harus bisa ngasih solusi kepada masalah yang dihadapi setiap anak. Tapi benar, kenyataan yang seperti itu. Kita digaji oleh pemerintah jutaan miliar setiap tahun. Apa yang berubah dari konsep pendidikan kita Bapak Ibu? Kalau masih tidak ada berarti jutaan triliun tadi tidak ada efeknya. Nah, begitulah mungkin pemerintah harus mengevaluasi ada masalahnya ini di mana. Anaknya, gurunya, sistemnya, atau apa. Kemudian keempat, ilusi guru mengontrol murid. Sama seperti tadi bahwa kita merasa orang dewasa wajib membuat peraturan sesuai dengan yang kita inginkan, lalu mereka wajiblah mengikuti. Mau tidak mau, suka tidak suka. Silakan lanjut. Kemudian disiplin positif. Untuk menjadi budaya positif di sekolah harus kita mulai dari kata disiplin. Nah, disiplin itu kalau yang terdengar dari kita Bapak Ibu, seperti apa kata disiplin? Peraturan ya, peraturan. Kata-kata yang mengikat, kata-kata kadang-kali tidak menyenangkan bagi kita karena ini terkait tentang hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya harus datang tepat waktu, kitanya tidak datang tepat waktu. Nah, itu disiplin. Kemudian bagaimana mewujudkan disiplin tadi menjadi disiplin positif? Di mana cara disiplin positif itu ketika anak sudah berperilaku tidak lagi takut karena adanya hukuman, ancaman, atau imbalan penghargaan. Mereka sudah melakukan hal-hal yang baik, positif itu karena memang internal dari dirinya. Bukan lagi karena ada hukuman oleh guru A, ada reward. Nah, kamu kalau udah ngumpul tugas besok, ibu hukum kamu ini keliling lapangan besok. Ya, nggak percaya itu Bu. Ya sudah, kamu mau tidak mau ya. Kamu kan yang ngajar Ibu. Seperti itu. Ya, jadi mereka takut mengerjakan tugas karena hukuman atau juga karena takut konsekuensi. Datang terlambat push anak 15 kali, mau tidak mau. Oh ya sudah Bu, push up 15 kali tanpa kita tahu alasan terlambatnya apa. Mungkin banyak yang alasannya karena ngantuk, karena begadang, tapi Bapak Ibu mungkin juga ada yang bergadang, berjualan, membantu orang tuanya, atau juga ada yang mengurus ibunya sakit, bapaknya sakit. Kita tidak bertanya dulu. Pokoknya yang sesuai peraturan kita, kamu push up 15 kali. Nah, kita ingin merubah cara kita mungkin yang seperti itu. Kalau kita tahu bahwa itu kurang efektif dalam membentuk disiplin positif. Next. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan ada pada diri peserta didik. Nah, ini ada dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, kemudian ada dari IBO, Primary Years Program, kemudian keterampilan hidup. Nah, nilai-nilai inilah yang kita harapkan ada dalam individu anak-anak kita. Mungkin saya tidak perlu membacakan karena profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sudah mengetahui ada 6, kemudian dari IBO itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, nilai-nilai seperti itu yang kita tanamkan. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, nilai kebajikan apa? Nah, Bapak Ibu, jika kita membuat keyakinan kelas atau peraturan di kelas, mohon berikan komentarnya kira-kira kalimat yang pertama, datang tepat waktu di sekolah atau di kelas. Itu nilai kebajikan apa yang mau kita tanamkan kepada mereka? Apa? Iya, benar sekali. Nilai disiplin. Yang kedua, membersihkan lingkungan sekolah.
Nilai yang mau kita tanamkan apa? Kebersihan dan cinta lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengikuti upacara dan peringatan Hari Besar Nasional. Nasionalisme, ya pintar sekali ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menghargai teman yang berbeda keyakinan. Toleransi. Berhubung di sini ya anak-anak kita banyak ternyata Bapak Ibu yang beda keyakinan atau apa, jadi kita harus menjunjung rasa toleransi itu sangat tinggi dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, kebutuhan dasar kita nih apa? Makan, apalagi Pak? Pakaian, tempat, traveling, ya, kuliner, ya, semua itu adalah kebutuhan kita. Selain kebutuhan itu ada lagi tidak? Anak-anak seringkali kalau nangis mau dipeluk oleh orang tuanya butuh apa dia? Bener Bu Ida, butuh es krim ternyata ya. Atau juga dia butuh perhatian dan juga butuh kasih sayang. Lanjut. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita perlu sadari bahwa kita, anak, Bapak Ibu, memiliki kebutuhan dasar yang sama, yaitu untuk bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini yang kita perlukan. Next, nah, ada situasi contohnya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit kalimat. Kalau kalimat pertama ini yang dikatakan oleh anak SD, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Situasinya ada anak TK yang minta perhatian, lari keluar gerbang mau ke jalan, lari-lari dia, guru TK-nya mengejar, sampai gurunya ngejar dia ngomong, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira anak itu butuh apa sih dari 5 kebutuhan dasar tadi? Perhatian, kasih sayang, ya. Kemudian kalau yang kedua kasusnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengajarkan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa yang berusaha ia penuhi? Situasi itu. Kesenangan. Karena nyanyi tidak boleh, itu kesenangan dia. Dia berusaha untuk memenuhi aspek kesenangannya. Yang tidak, aku merasa bangga dan keren. Anak cowok atau anak cewek yang sekarang bangga aku keren. Kebutuhan apa tadi Bapak Ibu? Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang. Kira-kira anak menyatakan dia bangga dan keren, seolah dia paling ganteng se-SMK ini kan? Kira-kira dia butuh apa? Pengakuan, ya Pak. Benar sekali, pengakuan alias penguasaan. Dia pengen dia yang paling berkuasa dari teman-teman yang lain. 4, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Traveling, tidak dilarang oleh mama bapak misalkan. Itu hal apa yang dia inginkan? Ya, kebebasan ya Bapak Ibu, kebebasan. 5, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Aspek apa ini? Pernah kita dengar anak-anak mengeluh Bapak Ibu, ibu itu ngajar itu baik. Ya, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, penguasaan. Di situ, ya di situ dia butuh kebebasan Bapak Ibu ya. 6, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Anak SD, TK. Perhatian alias kasih sayang. Next. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Yang satu tadi penguasaan, kemudian kesenangan, aku merasa bangga penguasaan, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, kebebasan, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Itu dia memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang dia berusaha temukan adalah kasih sayang karena dia mengambil perhatian ibu gurunya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga kalau ketika memperhatikan kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh anak, Bapak Ibu,
Kita seharusnya bisa menilai apa yang sedang dia butuhkan ini. Hal apa yang sedang ia usaha untuk penuhi. Kalau kita menghadapi anak-anak yang kasusnya caper ketika di kelas, kadang tiduran, padahal kita sudah negur berapa kali itu. Tidur bahaya dia. Ketika kita dekatin, nak, kau ngapa nak? Aku tidur, ngantuk, aku sakit kepala, bla bla bla. Menurutku dia butuh kasih sayang dan kepedulian. Jangan marah. Kau tidur terus, keluar. Gak usah ya kalau pelajaran ibu, keluar kau. Ya, Bapak Ibu, dia semakin mengulangi dan akan semakin parah besok. Hatinya terluka, yang dia butuhkan hanya perhatian. Namun, namanya Bapak Ibu lah ngajar dua kelas, 3 kelas pelajaran terakhir. Jadi emosi. Maklum ya, Bapak Ibu juga manusia. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini termasuk kita ya Bapak Ibu, ada motivasi ketika melakukan sesuatu. Entah itu karena hukuman atau ketidaknyamanan, entah itu karena mau mendapatkan imbalan, penghargaan, entah itu karena memang menjadi orang yang kita inginkan karena menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini itu baik bagi kita. Di sini motivasi yang kita ingin munculkan dari peserta didik kita adalah motivasi yang paling kiri, yaitu motivasi intrinsik. Mereka kita kontrol perubahannya bukan karena ada hukuman kita tadi, bukan karena kita ngasih reward, ngasih imbalan, bukan karena kita yang selalu memberikan nilai kau. Kalau kau selalu diam di kelas ya, nanti ibu jamin nilai kau bagus. Nah, diam kau di kelas, walaupun kau udah ngerti ya, itu konsekuensi. Jadi kalau dia mengikuti kondisi itu, dia akan dapat reward nilai, padahal dia aktif Bapak Ibu anaknya. Kinestetik, harus gerak-gerak, harus ada kuis, harus apa, terus diam. Nah, seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik inilah tujuan kita yang pertama. Ya, kita bangun rasa keyakinan dia untuk berubah itu dalam dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman dan diberikan konsekuensi. Lanjut, Nak. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman itu biasanya tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik dan psikis. Datang terlambat, ini Reno, datang terlambat, langsung jam pelajaran. Dakwah pakai salam Bapak Ibu, masuk langsung duduk. Kau, ya sudah kayak dulu, tarik nafas dulu. Reno, sini Reno, ke sini. Ya, kau Ibu suruh keliling 2 kali lapangan SMK ini. Ya Bu, ya keliling lapangan. Ngasih hukuman bersifat satu arah dan menyakiti fisik anak. Kemudian konsekuensi. Kau tahu kan kalau kau telat kau harus ngapa? Ya Bu, aku angkat kaki selama 2 jam pelajaran Ibu. Konsekuensi itu bedanya Bapak Ibu sudah kita sepakati dari awal. Kalau hukuman itu tiba-tiba, by accident. Nah, kalau yang restitusi ini yang seperti apa? Ya, tadi ada siswa yang terlambat. Ini datang, tidak salam, tiba-tiba datang, duduk. Nah, kau terlambat kan? Ya, nanti ini ya kita selesaikan permasalahannya dengan Ibu. Iya, Nak. Karena Bapak Ibu kalau langsung di kelas, kita memakan waktu dan dia malu. Kau ngapa terlambat? Kau tahu kan ini jam berapa? Kau dari mana? Kau bangun kesiangan lagi kan? Dan kalimat seterusnya. Yang bagusnya adalah ketika jam kita habis, kita panggil secara internal, kita bicara dari hati ke hati. Kita selesaikan permasalahan tersebut sehingga dia menyadari, oh besok aku kalau bisa lebih baik lagi. Karena keyakinan yang kita tumbuhkan dalam dirinya. Nah, jangan karena ibu cuma ngajar 1 kali dalam 1 kelas kamu. Setiap hari ya, setiap ada jam pelajaran. Karena kalau kita individu yang memberikan penguatan, masa dia cuma disiplin dengan kita? Jangan bangga Bapak Ibu kalau ada anak cuma takut dengan 1 guru itu. Itu belum tumbuh internal motivasinya, itu masih eksternal. Oh berarti guru itu mungkin galak ngasih konsekuensi atau hukuman. Next. Guru memotivasi murid dengan, nah kita tebak-tebakan lagi Bapak Ibu ya, kalimat 4 ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Iya, benar sekali Bu. Ya, konsekuensi. Karena gini Bapak Ibu, hukuman itu lebih menyakitkan. Sedangkan kalau konsekuensi itu dia sakit tetapi tidak terlalu daripada hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, hukuman karena menyangkut fisik itu. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Anggaplah ini lagi COVID. Push up 15 kali. Tidak tahu yang lagi pengap-pengap, yang sesak napas. Ya ini hukuman. Dan yang keempat, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi karena telat tadi sehingga dia harus meluangkan waktu istirahatnya untuk menyusun pelajaran. Kemudian keyakinan kelas. Setelah tadi ada kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, motivasi perilaku. Lanjut, nah. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Satu, keyakinan itu biasanya bersifat abstrak, tidak terlihat. Pernyataan yang universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini syarat-syarat kita membuat keyakinan di kelas, Bapak Ibu ya. Harus kalimat yang abstrak, positif, dan mudah diingat. Lanjut. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya peraturan. Keyakinan yang ingin kita tumbuhkan kepada anak adalah nilai bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelumnya, menghormati orang lain, dan nilai komitmen. Ini perlu disepakati Bapak Ibu di kelas. Nanti ketika ada masalah, kita selesaikan. Dia datang kali 15 menit telat setelah kita membuat keyakinan kelas. Kita akan menyelesaikan permasalahannya dengan keyakinan kelas yang dia buat tadi. Rino, Bapak tahu bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Tapi hari ini keyakinan kelas kita mana yang Rino langgar? Nah, jadi Bapak Ibu sebelum nanti ada restitusi, cara menyelesaikan masalah dengan anak. Tapi kita harus buat dulu keyakinan kelas, karena tidak bisa kita bujuk-bujuk nyalahi dia, sebelumnya kita tidak buat keyakinan kelas bersama-sama. Tapi kalau sudah ada keyakinan kelas di awal kita mengajar, kita bisa membalikkan fakta bahwa kalau kemarin ikut kan saat kita membuat keyakinan kelas, iya Bu, apa? Komitmen Bu, iya. Berarti apa yang harus Lino lakukan? Tidak lagi datang terlambat Bu, iya. Jadi proses seperti itu yang kita tumbuhkan untuk menjadikan budaya positif di sekolah. Next. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin Bapak Ibu terlalu lama ya, kita jadi sampel-sampelnya saja. Contoh keyakinan kelas 12 RPL yang sudah kami buat bersama-sama. Ada 4 nilai yang saya ambil, nilai keyakinan, nilai kebajikannya, yaitu disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Misalkan disiplin tadi datang tepat waktu di sekolah, religius mengucapkan salam ketika masuk dan keluar kelas, kemudian peduli lingkungan melakukan tiket kebersihan sesuai jadwal, toleransi menghormati guru dan siswa atau menghargai orang lain. Jadi nanti kalau mereka ada salah dengan saya, ada keyakinan yang dilanggar, saya akan memanggilnya secara khusus dan mengingatkan kembali keyakinan mana yang kamu langgar. Nah, lalu bagaimana solusinya? Apakah kamu bisa memperbaikinya? Ada hal-halnya, ada step-stepnya Bapak Ibu, kita lakukan seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Selama ini kita di posisi mana? Sering menjadi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jawab dalam hati masing-masing mungkin Bapak Ibu ya. Saya dulu sering penghukum Bapak Ibu. Tidak ngerjain tugas, saya kasih hukuman. Double tugas kau ya. Nah gitu, tidak nanya lagi ngapo tidak ngerjain tugas. Kalau membuat rasa bersalah, ya kita sudah tahu kalimatnya, ayolah. Nanti Bapak Ibu dimarah oleh kepala sekolah, kau belum masuk kelas. Ibu yang bermarah, jam pelajaran Ibu, nah tolong. Nah salah, oh iya, kita membuat dia rasa bersalah. Kalau misalkan dia tidak masuk, gurunya yang kena marah. Posisi teman, sering ini Bapak Ibu kita berteman. Ayolah Dino, tolong kerjakan tugasnya. Kalau Dino tidak tahu, aman, Ibu ngajari kaget.
Posisi teman ini membuat anak ketergantungan dengan kita di saat kita tidak lagi mengajarnya atau dia tidak lagi bersentuhan dengan kita, dia mencari-cari lagi di siapa yang bisa dijadikannya posisi temannya, gurunya tadi. Kemudian ada pemantau dan manajer. Nah, Bapak Ibu, yang paling bagus dari 5 ini, kita sebagai guru itu memiliki kontrol sebagai manajer. Nah, bagaimana kalimat seorang manajer? Ya, kita lihat berikutnya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. 1. Hormat pada bendera 1 jam. Berarti kita posisi menghukum. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Misalnya lagi upacara, ada anak yang tidak seragam, kita ungkapkan kalimat teman Bapak Ibu. Seringkali, ya sudah ya sekali ini deh, besok kau jangan lagi ya tidak seragam ya. Itu sebenarnya bukan posisi kontrol yang tepat untuk kita terapkan karena tidak membentuk budaya positif nanti bagi anak. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu pemantau seringkali langsung ngasih solusi. Terus yang terakhir, manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi Bapak Ibu, kita hanya membentuk kalimat yang mendorong dia untuk menyadari sendiri apa yang salah dari dia. Kemudian dari kalimat itu kita mengasihkan kalimat-kalimat yang lain untuk dia mencari solusinya juga. Jadi kita itu hanya membimbing, mengarahkan dia menemukan kesalahannya dan mencari solusinya sendiri. Karena kalau kita yang nyuruh, dia otomatis bertentangan mungkin dengan apa yang dia yakini dan yang dia inginkan. Ada hal yang bertentangan. Jadi manajer ini yang paling pas posisi untuk diterapkan. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau suaranya pun tidak terdengar bisa melihat kalimatnya. Ini nanti posisi apa ya Bapak Ibu? Tadi 2 kali jadi marah 5 kali. Biar kapok. Ya, lihat wajah Naren ya Bapak Ibu. Di sana penuh tekanan, kesedihan, kekecewaan. Ibu gurunya tidak sempat bertanya kenapa dia terlambat. Mungkin kata sebelumnya tadi kan saya katakan banyak penyebab. Nah, di situ kita harus memposisikan diri kita sebagai apa. Di sini tadi posisi apa menurut Bapak Ibu? Penghukum, membuat rasa bersalah? Iya, benar sekali. Ibu ini menghukum ya si Naren dengan kalimat-kalimatnya yang nada tinggi, menghardik dari 2 tadi menjadi 5 kali keliling lapangan basketball ya. Oke, Bapak Ibu sudah mengetahui berarti seperti apa posisinya. Lanjut. Nah, di sini ada lagi kalimat posisi kontrol. Apakah saya kecewa dengan kamu? Penghukum, rasa bersalah, teman atau manajer atau pemantau? Saya kecewa dengan kamu, ya, membuat rasa bersalah. Oke, kita tahan dulu Bapak Ibu, nanti jawabannya ada di slide berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman, coba kita lihat jawabannya. Iya, saya kecewa dengan kamu, itu penghukum. Nomor 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, manajer. Dan yang keempat, posisi guru sebagai seorang teman.
segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sambil dinikmati snacknya, mungkin hanya itu adanya yang bisa saya sediakan. Ya, ini hampir di akhir, di penghujung materi bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Tadi kan kita sudah menemukan anak-anak yang bermasalah nih. Kita sudah buat keyakinan kelas, kita sudah menyadari motivasi perilaku manusia, kita juga sudah tahu kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol kita sudah tahu. Jadi bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak sehingga tumbuh budaya positif? Yang pertama, segitiga restitusi itu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut tahapan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini terlebih dahulu prosesnya memang harus membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Karena kalau kita harus memecahkan masalahnya, kita harus terlebih dahulu sudah memberikan solusi sebelumnya di awal. Jangan tiba-tiba kita hukum dia dengan kita sebelumnya tidak membuat peraturan atau keyakinan terlebih dahulu. Lanjutnya. Nah, contoh-contoh yang bisa digunakan oleh guru ketika menstabilkan identitas atau menyelesaikan masalah peserta didik bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi pertama kita stabilkan dulu suasananya. Misalnya ada Rado dengan Ricky, ini berantem, bapak ibu ya tawuran, kita panggil dia berdua. Kita gunakan kalimat bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Nah, kita terapkan dulu seperti itu. Kita cairkan dulu suasana. Jangan langsung kau coba ceritakan kemarin, mana kejadiannya? Ya, Bapak Ibu ya. Suasana lah karut Bapak Ibu ya. Mungkin juga dionya dengan siri kita masih dendam. Kita pakai nada-nada hardik dan nada-nada tinggi juga di ruangan itu ya. Semakin panas suasananya jadi. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Next. Nah, untuk tahap kedua, setelah kita menstabilkan identitasnya tadi, kita kasih validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tadi kan kamu berantem, nah ya, boleh enggak kalau ibu tahu kenapa sih alasan kamu berantem dengan si A, si B tadi? Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk daripada ini ya. Tapi kamu ternyata tidak melakukannya. Jadi kita harus stabilkan dulu Bapak Ibu. Ini yang sering berkenaan lagi apalagi dengan guru-guru BK ya Bapak Ibu ya, yang hampir setiap hari menyelesaikan permasalahan kompleks. Mungkin kalau di kelas itu sebatas tidak hadir, absen, tidak ngerjain tugas ya Bapak Ibu kita di kelas. Tapi kalau guru BK itu kompleks, semua permasalahan yang dihadapi peserta didik akan ke arah ke mereka. Next, nah. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita validasi kesalahan, baru kita keluarkan kata-kata apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itulah Bapak Ibu yang kurang lebih. Sebenarnya saya masih banyak skrip dialog dan yang lainnya. Ya, mungkin di waktu yang lain kita belajar bersama-sama. Jadi guru penggerak itu belajarnya seperti ini Bapak Ibu. Belajarnya untuk menghadapi peserta didik. Bukan sudah takut keduluan ini, tak ngapain kami, tak dibuat cak mano. Karena jadi kepala sekolah ini Bapak Ibu. Yang kita pelajari itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Cak mano cara membimbing anak menuju kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian bagaimana kita merumuskan visi guru sesuai dambaan, sesuai kurikulum merdeka, kemudian nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir baru saya pelajari adalah budaya positif. Nah, bulan depan baru belajar berdiferensiasi. Itu nanti ada pengajar praktiknya yang khusus mendampingi saya. Gak usah anggap takut Bapak Ibu saat bersentuhan dengan orang luar asing. Kita anggap dia teman. Proses bertumbuh, proses belajar itu gak ada yang enak, gak ada yang nyaman. Tidur gak pernah nyenyak. Ibu lihat kalau di sini dulu sebelum pindah takut apakah Bapak Ibu menerima saya, apakah Bapak Ibu ketika saya ada tugas mau membantu ini itu. Ternyata Bapak Ibu SMK Negeri 3 Lubuk Linggau sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya. Ya, itu mungkin slide, ada lagi slide yang terakhir.
Nah, ini ada beberapa mungkin foto dari penerapan segitiga restitusi, banyak ya Bapak Ibu. Ada video membuat keyakinan kelas, ada juga video merumuskan visi guru penggerak bersama wakil kepala sekolah dan kepala sekolah ketika ada pengajar praktiknya kemarin. Dan yang terakhir, penutup, Bapak Ibu, kita berada di sekolah ini sadarlah bahwa kita orang-orang terpilih, orang-orang hebat. Kita bisa dikatakan nabinya Allah Subhanahu wa taala atau nabinya Tuhan. Ketika Nabi Muhammad dia merubah suatu kaum untuk menyampaikan satu pesan, dia berdarah-darah, luka, kadang dilemparkan motoran Bapak Ibu. Kita ini sama tugasnya menyebarkan hal-hal positif. Cuma kita enak, kita nggak berdarah-darah tuh, kita nggak ada tuh yang misalkan nyaru-nyaru muka kita. Tapi kalau Nabi ingin menyebarkan satu kebaikan itu alangkah susahnya. Dan sekarang lingkungan kita sudah dibentuk, tinggal ngajari di sini, tinggal kita kasih penguatan di luar kelas. Tapi kenapa masih terasa sulit Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah merasa pembelajaran mulai membosankan, mulai tidak menyenangkan, ikutlah guru penggerak. Ikutlah pembelajar berbasis TIK. Di sana mengajar tidak lagi sesulit itu loh Bapak Ibu. Apalagi sudah berbasis TIK. Anak-anak SMK ini ada akses internet, ada handphone. Aduh, enak sekali kita ngajar. Kemarin saya sering pakai Quizizz, pakai Kahoot. Ya, senang sekali mereka ya Bapak Ibu. Berlomba-lomba loncat-loncat pas kuis di kelas itu ya. Kita lihat saja ekspresinya. Jadi mereka memang butuh kita sesuaikan pembelajarannya dengan kodrat alam dan kodrat zamannya tadi. Nah, penutup Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujudnya suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Ya, next mungkin selesai ya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, boleh diberikan kepada saya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa mungkin di periode berikutnya. Saya berharap bahwa alumni lulusan guru penggerak nanti tidak hanya saya di sini, di periode berikutnya saya akan melihat guru-guru SMK saling bekerja sama untuk menjadi guru penggerak perubahan menjadi garda terdepan di SMK Negeri 3 Lubuk Linggau. Dan senantiasa kita ini punya aset-aset Bapak Ibu, guru-guru yang hebat, guru-guru senior yang memiliki pengalaman yang banyak, itu merupakan aset kita. Jangan takut bahwa kita masih muda tidak tahu apa-apa. Mereka, saya yakin, sangat ingin membantu kita, memberikan pengalaman-pengalamannya setelah melewati berbagai banyak badai dan rintangan puluhan tahun dalam mengajar. Itu saja Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini benar-benar bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jikapun ada yang tertarik dan ada menemukan kendala, silakan sama-sama kita atasi dan kita sama-sama belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita fokus untuk kita semua Bapak Ibu. Nah, sebelum meninggalkan, tolong snacknya dinikmati dulu ya Bapak Ibu. Kemudian saya minta untuk kita foto bersama sebagai dokumentasi di sini. Ya. Selanjutnya, aksi nyata pembentukan keyakinan kelas. Dan di sini contohnya saya akan membagikan contoh pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 RPL. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang tidak diingatkan untuk melakukan hal kebaikan atau kedisiplinan. Kemudian, pembentukan keyakinan kelas. Apa tujuan keyakinan kelas?
Satu, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Dua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Tiga, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kemudian kriteria pembuatan, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah sebagai berikut. Keyakinan kelas haruslah bersifat lebih abstrak. Kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan tidak terlalu memberatkan murid. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah sebagian dokumentasi dari pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Yang pertama, saya memberikan mereka pengantar dulu terlebih dahulu apa manfaat dari keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Kemudian setelah peserta didik memahami, baru saya membentuk mereka berkelompok, kemudian mereka melakukan diskusi terkait keyakinan kelas apa saja yang akan mereka buat dan akan mereka jalankan di kelas maupun di sekolah. Dan setelah mereka memberikan kontribusi dari masing-masing kelompok terkait keyakinan kelas, kita kembali mendiskusikannya secara global untuk menyepakati keyakinan kelas yang akan diterapkan di dalam kelas dan sekolah. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan diskusi kelompok yang terbimbing. Di sini saya melihat peserta didik sangat aktif dalam melakukan diskusi. Diawali setelah saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas, saya membagikan kertas sticky note ke tiap siswa dan mereka menulis harapan keinginan mereka yakni terkait dengan keyakinan kelas yang akan dibuat. Selanjutnya, dokumentasi kegiatan diskusi
Selanjutnya, ini adalah contoh dari hasil keyakinan kelas yang kami sepakati dan sewaktu-waktu akan kami revisi kembali. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam hebat Ibu Bapak, Guru Bergerak Indonesia Maju.